Ya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai KPA malam ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga saat ini. Kami mengucap syukur juga kami dipertemukan malam ini kembali kelompok pembelajar Alkitab akan malam ini mempresentasikan dan akan mengeksposisikan perikop 1 Timotius 6. Tuhan kiranya menolong, Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir pertemuan hari ini. Kiranya kami dapat mempresentasikan dan mengeksposisikan apa yang sudah kami diskusikan minggu lalu dengan baik dan seturut dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti KPA ini dalam pimpinan dan penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong untuk kami semua, untuk khususnya juga gadget dan internet yang kami pakai, agar semua berjalan dengan baik. Ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelumnya kita mau mendengar video dari perikop yang akan kita bahas malam ini. Minta tolong Pak Petra apa Bu Suhandri boleh. Kenapa, Wid? Yang video itunya. Video ada di mana? Perikop. Ada di grup KPA ya? Oh, tuh ada siapa? Oh, Balda ya, masih Balda. Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 6 ayat 6. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 6 ayat 6, sampai dengan ayat 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia.
Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Ya, terima kasih Bu Olda. Malam ini kita mau mendengar presentasi dan eksposisi. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan untuk grup Berea. Ya, cukup. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan presentasi dari grup Berea dari perikop 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Negaranya, jangan menjadi hamba uang, tetapi kumpulkanlah harta yang berkenan kepada Allah. Pulau 1, jangan menjadi hamba uang. Kota penjelasannya ayat 9 dan 10. Rasul Paulus mengingatkan mereka yang ingin kaya bisa jatuh dalam pencobaan, dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan dan menenggelamkan dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan oleh memburu uanglah orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka di ayat 10. Kota ilustrasi Pulau 1. Ibu Mince seorang yang sukses dalam karir kerjanya. Sebagai orang kepercayaan bosnya, banyak sekali waktu yang dia habiskan dalam menjalankan tugasnya. Kerja lembur dan harus pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri adalah hal yang biasa ia lakukan. Tapi semua itu baginya tidak masalah, asalkan memperoleh gaji yang besar. Baginya tak ada waktu bagi apapun selain bekerja dan bekerja. Tidak ada waktu ibadah dan kebersamaan dengan keluarga dan teman. Semua waktunya hanya untuk meraih uang sebanyak-banyaknya. Itu yang ia lakukan bertahun-tahun. Singkat cerita, akhirnya ia jatuh sakit. Sakit yang parah dan membutuhkan banyak biaya karena sakitnya itu. Akhirnya uang yang banyak yang dikumpulkannya bertahun-tahun habis dalam waktu yang singkat untuk biaya pengobatannya itu sendiri. Harapan untuk bahagia karena memiliki banyak uang ternyata tidak dapat tercapai. Kota aplikasi, janganlah kamu terjerat dengan harta dan benda yang ada padamu, tetapi jadikanlah Tuhan Tuan atas hartamu. Global view-nya dari Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pulau 2. Mengumpulkan harta yang berkenan kepada Allah. Kota penjelasan ayat 6, 7, 8, 11, 17, dan sampai 19. Harta yang berkenan bagi Allah adalah di ayat 6 yang disertai dengan rasa cukup. Di ayat 7, harta yang tak bisa dibawa mati, karena harta tidak bisa dibawa mati. Di ayat 8,
cukup dengan yang ada. Jadi cukup makan dan cukup minum, cukup makan dan pakaian sudah cukup. Ayat 11, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ayat 17, orang kaya diperingatkan agar jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan tetapi kepada Allah, yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati, untuk dinikmati. Ayat 18, orang kaya diperingatkan berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ayat 19, mengumpulkan harta baik bagi dirinya untuk waktu yang akan datang. Kota ilustrasi, sambungan dari Pulau 1. Setelah sembuh dari sakitnya, Mince menyadari kesalahannya dan bertobat. Ia dapat kembali bekerja dan sudah tidak menomorsatukan uang lagi dalam hidupnya, tetapi lebih mengandalkan Tuhan. Sekarang ia menjadi anak Tuhan yang baik dan mau berbagi kepada sesamanya, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kota aplikasinya, muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Global view-nya dari Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Demikian hasil presentasi dari oleh-olehnya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Demikian presentasi dari kelompok Berea. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Ya, terima kasih Bu Rianti dan Bu Alda. Untuk presentasi yang kedua, saya persilakan dari kelompok Eklesia. Terima kasih Bu Widya. Yes, Bu Yeni ya, jadi minta tolong. Sudah? Sudah Bu Yeni. Oh, udah ya. Oke, saya share dulu sebentar. Ya. Silakan Bu Vera, terlihat atau kurang besar? Terlihat Bu Yani, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari KPA dari Eklesia, perikopnya 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Negara, jangan mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan. Pulau 1, mencintai Tuhan. Ayat 6, 7, 8, 11 sampai 16. Kota penjelasan, beribadah dengan rasa cukup. Ayat 6 dan 8, mengejar keadilan, ibadah yang benar, kesetiaan, kasih, sabar, lembut. Ayat 11. Bertandinglah dengan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ayat 12. Menuruti perintah Allah dengan tidak bercacat dan bercela, dengan menghormati Allah yang berkuasa dan kekal. Ayat 14 sampai 16. Global view Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ilustrasi. Tidak ada ilustrasi. Oh, tidak ada. Aplikasi bukti dari mencintai Tuhan adalah tetap taat dan setia kepadanya dan cukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Pulau 2, jangan mencintai uang. Ayat 9, 10, 17, 18, 19. Kota penjelasan,
Mengapa tidak boleh mencintai uang? Karena bisa jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, nafsu hampa, dan mencelakakan, keruntuhan dan kebinasaan diri. Ayat 9. Orang yang menyimpang dari iman dan menyebabkan banyak kedukaan. Ayat 10. Akar dari segala kejahatan. Ayat 10. Bisa menyebabkan tinggi hati. Bagaimana sikap kita seharusnya? 1. Jangan berharap pada kekayaan. 2. Berharaplah hanya pada Allah yang memberi kekayaan untuk dinikmati. Ayat 17. 3. Kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ayat 18. Mengumpulkan harta di surga. Ayat 19. Global View, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ilustrasi kisah John Wood dari Microsoft. John Wood memutuskan berhenti untuk bekerja di Microsoft bahkan pada saat karirnya menanjak. Bermula pada kunjungannya ke Nepal dan menemukan sesuatu hal menarik tentang anak-anak. John Wood ditantang oleh anak-anak Nepal untuk kembali dengan membawa buku setelah kunjungan John di beberapa sekolah. Ia menemukan sekolah yang perpustakaannya tak memiliki jumlah buku yang memadai. Semua itu pada akhirnya dituliskan dalam sebuah buku. Buku itu berjudul Leaving Microsoft to Change the World, an Entrepreneur Odyssey to Educate the World Children. Lalu di Indonesia diubah menjadi Room to Read. Anak-anak di daerah terpencil sulit mengakses buku. Mereka kurang beruntung dan semua itu menjadi keresahan awal dari John Wood. Dibantu dengan dukungan ayah, ia telah berhasil mengumpulkan buku yang cukup untuk anak-anak di Nepal. Tak lama setelah John bercerita dan meminta dukungan dari beberapa orang, buku-buku pun terkumpul. Sebanyak 3.000 buku berhasil dikumpulkan pada langkah pertama yang John lakukan. Semua itu membuatnya bersemangat untuk menghadapi rencana selanjutnya. Buku-buku itu pun dibagikan tidak hanya pada sekolah, namun beberapa sekolah yang membutuhkan. Hal penting yang dilakukan John adalah menjaga keyakinannya untuk dapat mewujudkan harapan anak-anak untuk mengakses buku. John juga menjaga jaringan pada orang terdekatnya untuk dapat turut serta dalam mendukung proyek kemanusiaannya. Hingga saat ini, perpustakaan yang telah dibangun John Wood telah mencapai puluhan ribu. Buku ini dapat memberikan pembaca inspirasi yakini jalan yang hendak kita tempuh. Aplikasi. Ingatlah, uang adalah angka. Angka tidak pernah berakhir. Jika butuh uang untuk bahagia, pencarianmu untuk kebahagiaan tidak akan pernah berakhir. Oleh-oleh, belajarlah mencukupkan diri dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama. Untuk kelompok Antioquia, apakah ada? Tadi belum pada ada ya? Hah? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Berarti nggak ada presentasi dari Antioquia. Kalau gitu langsung eksposisi dari kelompok raja-raja. Saya persilakan. Oke, bentar ya. Antioquia itu apa? Ciriana ya? Ciriana. Iya, Bu Riana, Pak Kia, sama Pak Siki. Loh kok begini ya? Nggak mau naik ke atas ini.
Kebaca nggak? Ini bentar. Coba sebentar ya, saya ulang ya. Wah, kenapa dia nggak mau naik ya ininya ya? Kebaca nggak apa Lani? Saya baca dari laptop aja deh, Pak Petra. Oh, dari laptop ya, boleh deh. Iya, iya. Ini tapi saya bisa tetap saya scroll naik, tapi ini kok kenapa dia nggak mau naik di atas ya ini ya? Iya. Oke, silakan deh Lani. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini eksposisi kita bertemakan merasa cukup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, suami saya diajak temannya untuk ikut investasi trading forex atau jual beli mata uang asing. Menurut temannya, selama berinvestasi beberapa bulan, dia sudah mendapatkan keuntungan puluhan juta. Karena itu dia berani berinvestasi hingga ratusan juta rupiah. Kelihatannya menarik, mudah, dan menguntungkan. Namun saya dan suami berpikir, secara logika ini tidak masuk akal dan mencurigakan. Ternyata benar belakangan, teman suami saya tidak lagi mendapatkan keuntungan, perusahaan investasinya ilegal dan dibekukan. Sampai sekarang, uang yang diinvestasikannya tidak bisa ditarik kembali. Ribuan orang juga tertipu oleh bujuk rayu Crazy Rich, Indra Kents, dan Dodi Salman, tentu Bapak Ibu tahu, yang sering memamerkan kekayaannya di media sosial. Namun akhirnya mereka ditangkap polisi karena kasus penipuan trading binary option. Banyak orang juga tergoda dengan tawaran melipat gandakan uang melalui orang pintar dalam tanda kutip, meskipun dengan cara yang aneh. Mereka menuruti saja seperti kerbau dicucuk hidungnya. Mengapa begitu banyak orang mudah tertipu? Bapak Ibu, dunia kita hari ini semakin bawa kita kepada sifat materialistik. Manusia semakin bergaya hidup konsumtif. Iklan-iklan berbagai produk, mulai dari kosmetik, makanan, pakaian, kendaraan, berseliweran dan begitu memikat. Berbagai media sosial pun menampilkan gaya hidup banyak orang secara terbuka dan terlihat. Semuanya ini membangkitkan hasrat banyak orang untuk dapat tampil seperti orang lain dan memiliki banyak uang untuk memenuhinya. Orang tidak lagi dapat membedakan antara apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Meskipun untuk mendapatkan keinginannya ditempuh dengan cara-cara yang tidak benar, seperti korupsi, menipu, bahkan hingga membunuh orang untuk merampas hartanya. Apalagi kalau ada cara yang instan untuk mencapainya. Mengapa tidak kita coba? Meskipun pada akhirnya kita mendapat kerugian. Ternyata ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya minim atau terbatas, tapi juga oleh orang-orang yang secara materi sudah berlebih. Mengapa? Karena orang selalu merasa tidak cukup dan ingin lebih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, kita diingatkan pentingnya merasa cukup. Bukan berarti kita menjadi santai dan tidak berusaha. Karena untuk mencapai cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, tentunya kita tetap harus bekerja seperti yang diperintahkan Tuhan. Namun dalam usaha yang kita lakukan, kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan yang kita percaya dapat mencukupkan hidup kita. Dan bukan untuk berburu uang demi kekayaan. Sebab seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8-9, akar kejahatan itu ialah cinta uang. Sebab keinginan untuk berburu uang membuat orang menyimpang dari iman dan jatuh ke dalam pencobaan, berbagai duka, dan kebinasaan. Kata cukup dalam bahasa aslinya Yunani adalah autarkias, yang hendak menunjukkan sikap hati yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tanpa rasa cukup, maka kita akan dikendalikan oleh nafsu duniawi dan keinginan daging. Namun sayangnya Bapak Ibu, rasa tidak cukup dirasakan hampir semua orang. Rasa cukup itu memang relatif. Rasa cukup saya dengan Bapak Ibu atau orang lain tentu tidak sama. Akan tetapi kita dapat menguji apakah yang diingini oleh kita itu benar-benar kebutuhan atau hanya karena serakah dan untuk kesombongan atau meningkatkan harga diri kita.
Kalau kita cukup dengan pakaian dan tas yang sederhana, mengapa harus memaksakan diri untuk membeli yang mahal? Kalau kita merasa cukup dengan menyekolahkan anak di sekolah negeri, kenapa harus memaksakan diri untuk bersekolah di sekolah swasta terkenal yang mahal? Demikian juga ketika kita cukup dengan motor, kita harus merasa puas dengan motor. Namun kalau ternyata kita memang membutuhkan mobil, tidak ada salahnya juga. Tapi jangan berupaya memiliki mobil hanya untuk kesombongan atau agar dipandang orang. Jadi Bapak Ibu, tidak semua keinginan kita adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maksud ayat ini adalah adanya hal-hal yang penting yang membuat seseorang dapat menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa orang yang berusaha untuk menjadi kaya atau ingin memiliki sesuatu, serta orang itu sudah terlahir kaya, itu adalah salah. Namun, apa tujuannya? Dan dengan cara bagaimana ia mendapatkannya? Apakah dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita pun diingatkan untuk tidak terikat kepada harta dan kekayaan yang kita miliki, karena akan membuat kita tidak lagi mengandalkan diri kepada Allah, tetapi kepada sesuatu yang hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri dengan rasa cukup atas apa yang kita miliki saat ini. Namun ketika kita membutuhkan sesuatu, berusahalah dengan mengandalkan Tuhan dan melakukannya di dalam kebenaran. Jika tujuan hidup kita hanyalah berupaya mengumpulkan banyak uang dan memiliki berbagai barang yang mahal dan mewah, supaya kita dipandang orang dan dapat hidup bersenang-senang, maka kita menjadi sama seperti orang kaya yang bodoh di dalam perumpamaan Yesus, yang menimbun kekayaannya di dalam lumbung, dan tidak menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian di mana kekayaannya tidak dapat dibawa. Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19, orang-orang kaya pun diingatkan agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi. Pesan ini sesungguhnya ditujukan bukan hanya bagi mereka yang memiliki harta banyak, tapi bagi semua orang termasuk kita tanpa kecuali. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita semua dipanggil untuk melakukan kebajikan, suka memberi dan berbagi kasih Kristus. Inilah harta sesungguhnya dalam hidup kita di masa mendatang. Berapapun harta yang kita miliki di dunia, tidak dapat kita bawa ketika hidup kita di dunia berakhir, meskipun itu dimasukkan ke dalam peti mati kita. Tradisi dalam orang Cina ketika ada yang meninggal, khususnya orang kaya, akan dibuatkan replika berbagai barang seperti mobil, rumah, uang, dan lain-lain lalu dibakar. Agar orang yang meninggal itu katanya tidak kekurangan di alam baka. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa benda apapun tidak akan pernah dapat dibawa ke alam baka kecuali secara simbolik. Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan di atas, kita yang hidup berkelebihan dipanggil untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Karena kita mempunyai tanggung jawab atas berkat-berkat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Panggilan ini pun berlaku bagi kita yang hidup biasa saja atau bahkan minim secara ekonomi. Karena sesungguhnya banyak cara untuk menyatakan kasih dan berkat Tuhan kepada sesama. Sam Bankman-Fried adalah anak muda kaya raya dan suka beramal. Harta kekayaannya tahun lalu sekitar 314 triliun. Sejak kecil dia memang ingin menjadi manusia yang sangat kaya. Aku ingin menjadi kaya bukan karena suka uang, tapi karena aku ingin memberikan uang itu untuk amal. Dan ketika ia berhasil, setengah kekayaannya disalurkan untuk donasi. Namun berbagi dan berbuat kebaikan bukan hanya dilakukan ketika kita punya harta banyak saja. Kadang kita berpikir bagaimana mungkin saya dapat memberi, sedangkan saya tidak punya uang lebih, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, bahkan juga masih kurang. Karena itu kita tidak pernah dapat memberi kepada orang lain. Tapi Mother Teresa memberikan dari kemiskinannya, memberikan yang ia miliki, memberikan kasih, perhatian, dan pelayanan kepada orang-orang miskin di India. Walaupun untuk melakukannya mungkin diperlukan pengorbanan, atau apa yang kita lakukan terlihat sederhana.
Namun ketika kita melakukan dengan tulus, semuanya akan berharga di mata sesama dan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus belajar dan memohon pimpinan Tuhan agar kita dapat memiliki rasa cukup di dalam Tuhan. Dengan memiliki rasa cukup, maka kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan memiliki rasa cukup, kita akan dapat fokus bertanding dalam iman, karena kita tidak dibebani oleh nafsu duniawi dan kekhawatiran. Dengan memiliki rasa cukup juga, kita pun mampu berbuat kebaikan dan berbagi kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia, kita berjuang mengumpulkan harta yang kekal. Jangan mencintai uang melebihi cinta kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, dan jangan menjadikan kekurangan kita dalam hal ekonomi membuat kita meninggalkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah pemilik segalanya, dan Ia akan mencukupkan kita yang mau percaya dan bersandar kepadanya. Amin. Terima kasih Pak Petra. Terima kasih Lani. Amin, makasih Bu Lani dan Pak Petra. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, apa ada yang mau ada pertanyaan atau memberi tanggapan atas presentasi maupun eksposisi yang sudah disampaikan?